Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Iputu Robi Antara, calon Guru Penggerak Angkatan 9 dari SD Negeri 6 Melaya, Kabupaten Jemberana. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecekapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Berikut adalah beberapa refleksi yang akan saya paparkan dalam video ini. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada beberapa hal yang cenderung saya lakukan dan pikirkan tentang pembelajaran di kelas, yaitu yang pertama, pembelajaran bersifat teacher center, di mana saya menganggap bahwa guru merupakan satu-satunya sumber belajar siswa, sehingga guru harus mengetahui semua pelajaran. Siswa hanya duduk dan mendengarkan. Yang kedua, anak ibaratkan kertas putih. Saya berpikir anak terlahir seperti selembar kertas putih, di mana setiap anak yang lahir masih kosong, yang harus diisi dan ditulis sesuai kehendak guru. Yang ketiga, pembelajaran terfokus pada ketuntasan. Saya cenderung mengajar dengan target utamanya materi pembelajaran harus tuntas, bukan mengutamakan anak sebagai target utama pembelajaran. Yang keempat, hasil akhir pembelajaran adalah penilaian mutlak. Saya selama ini beranggapan bahwa hasil belajar siswa adalah poin utama dalam pembelajaran. Padahal sejatinya, setiap proses yang terjadi dalam pembelajaran juga memiliki arti dan makna tersendiri. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari pemahaman Ki Hajar Dewantara yaitu pertama, pembelajaran berpusat kepada murid atau student center. Pembelajaran haruslah berpusat pada murid, di mana murid sebagai subjek dalam pembelajaran, bukan objek. Dengan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid, murid dapat lebih aktif dalam pembelajaran sehingga murid mampu mengkonstruksikan segala pengetahuan yang ada pada diri mereka masing-masing. Yang kedua, anak terlahir sebagai memiliki garis-garis samar sesuai dengan teori tabula rasa. Tugas kita sebagai pendidik adalah menebalkan coretan-coretan yang baik dan menyamarkan coretan-coretan yang buruk. Karena setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda sejak lahir. Kita hanya mampu menuntun anak untuk memperbaiki lakunya, namun kita tidak bisa mengubah dasar yang dimiliki anak sejak lahir. Yang ketiga, memberikan kemerdekaan belajar untuk anak. Dengan memerdekakan anak dalam belajar, anak akan mampu mengembangkan bakat dan minat yang ada dalam dirinya sesuai dengan kodrat yang dimiliki setiap anak, bukan hanya sekedar disuapi oleh guru. Dengan kata lain, guru bukan satu-satunya sumber belajar bagi anak. Dan yang keempat,
menuntun bakat dan minat anak sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Sebagai guru, kita harus menghamba kepada murid. Peran guru sebagai penuntun dan fasilitator untuk siswa agar dapat menggali potensi yang ada pada dirinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki oleh siswa tersebut, agar nantinya siswa mampu mengembangkan minat dan bakat yang dimilikinya. Nah, yang bisa saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, antara lain, yang pertama, merancang pembelajaran interaktif yang menyenangkan dengan menggunakan metode yang bervariasi. Dengan menerapkan pembelajaran interaktif dan menyenangkan, akan menjadikan siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan akan berpusat pada siswa. Yang kedua, menerapkan pembelajaran dengan sistem AMONG. Dalam sistem AMONG, pada penerapannya menitik beratkan siswa sebagai target utama, serta prioritas utama yang harus dilayani. Dalam hal ini, siswa merupakan subjek dalam pembelajaran, sedangkan pendidik hanya sebagai fasilitator. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Saya akan menyesuaikan materi pembelajaran dengan kodrat alam, yakni menyesuaikan dengan kondisi lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang, serta memanfaatkan kemajuan teknologi dalam proses pembelajaran sesuai perkembangan zaman. Yang keempat, menerapkan konsep merdeka belajar. Saya akan menerapkan konsep merdeka belajar di kelas, di mana guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengeksplorasi serta mengkonstruksikan segala pengetahuan yang ada pada diri anak-anak dengan tetap mengutamakan aspek budi pekerti. Dan yang kelima, mengoptimalkan ekstrakurikuler sekolah sesuai bakat dan minat siswa. Saya akan mengoptimalkan ekstrakurikuler di sekolah saya untuk menyalurkan dan mengembangkan minat dan bakat masing-masing siswa, sehingga guru mengetahui potensi yang ada pada diri masing-masing anak. Nah, dari pemaparan saya tersebut di atas, maka saya mengambil kesimpulan yang pertama, pendidikan adalah menuntun, bukan menuntut. Pendidikan adalah tuntunan dalam hidup dan tumbuhnya anak, menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kesimpulan yang kedua, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun juga budi pekerti. Untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi kunci utamanya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan pada anak. Dan yang ketiga, pendidikan harus berpihak kepada anak. Pembelajaran yang berpihak atau berpusat pada anak akan memotivasi anak secara aktif untuk membangun pengetahuan, sikap, dan berbagai keterampilan yang ada pada dirinya. Kebutuhan belajar anak harus mampu kita penuhi agar tercapai segala hak belajarnya dan siswa akan merasa gembira dalam proses belajar. Nah, demikian pemaparan video saya. Semoga apa yang saya paparkan dapat berguna bagi kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Salam guru penggerak.